Halo, selamat siang anak-anak semua. Senang sekali berjumpa di acara PA Anak GRI Bandung. Dan hari ini kita ada tema khusus nih, yaitu edisi Paskah. Nah, anak-anak, Paskah itu apa sih? Coba anak-anak kalau di sekolah atau di gereja mungkin ikut merayakan juga, memperingati hari Paskah. Apakah hari Paskah itu berarti hari mencari telur, menghias telur? Bukan. Intinya hari Paskah itu sebetulnya tidak ada korelasinya dengan menghias dan mencari telur. Paskah itu adalah hari apa? Ya, betul. Hari di mana Yesus bangkit. Ya, ketika kubur ditemukan kosong, Yesus tidak ada di kuburan. Yesus bangkit dari kematian. Itu berarti apa? Sungguh Yesus adalah Allah. Yesus berkuasa atas maut. Yesus berkuasa atas dosa. Dosa dan kuasa maut dikalahkannya. Nah, anak-anak, sehingga kita boleh memiliki pengharapan, boleh memiliki jaminan. Barang siapa di dalam Dia tidak akan binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Karena itu kita memperingati hari Paskah ini, ya, hari di mana sungguh Yesus bangkit mengalahkan maut dan kuasa dosa. Nah, anak-anak, kita mau sama-sama latih hari ini, melatih satu lagu yang berjudul Sungguh Hidup Penebusku, ya. Yesus penebusku sungguh hidup. Mari kita coba latih bait ke-1-nya saja. Sungguh hiduplah penebusku dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh hidup Tuhanku dan kini pun di dunia. Sungguh-sungguh hidup bagiku dan kuasa di tangannya. Anak-anak, mari kita sama-sama berdiam diri sejenak, bersaat teduh untuk mempersiapkan hati kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup mata kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Hari ini kami memperingati kembali hari Paskah. Hari di mana Engkau bangkit, di mana kubur kosong. Engkau sungguh berkuasa atas maut, Engkau berkuasa atas kuasa dosa. Tidak ada belenggu dosa, tidak ada kuasa maut yang dapat menahan Engkau. Kami mau percaya kepada Tuhan dengan pengertian yang benar. Kami mau sungguh-sungguh mengerti bahwa Allah yang berkuasa itu adalah Allah yang kami percaya juga. Waktu kami percaya, kami pun boleh ditebus dari kuasa dosa. Maut pun tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Sehingga kami boleh mendapat jaminan yang pasti. Karena Allah kami adalah sungguh benar. Allah kami sungguh Allah yang hidup. Allah kami adalah Allah yang berkuasa atas maut, atas dosa. Tolong supaya kami pun boleh memiliki kemenangan yang sama atas kuasa dosa. Karena Tuhan yang menolong kami. Tolong Tuhan supaya waktu kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, kembali kami boleh dibuat takjub lagi akan anugerah Tuhan, akan Injil Tuhan, akan kasih Tuhan, akan kuasa Tuhan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari anak-anak, kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Sungguh Hidup Penebusku. Kita nyanyikan kedua baitnya. Sungguh hiduplah penebusku dan kini pun di dunia.
kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Halo anak-anak, kita berjumpa lagi di dalam PA Anak. Dan hari ini adalah PA Anak yang khusus. Kita tidak membahas tentang Injil Matius lagi, tetapi kita akan membahas satu tema khusus, yaitu tema mengenai Paskah. Selamat Hari Paskah anak-anak sekalian. Dan kita akan melihat tentang satu hal tentang Paskah yang ada di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Hari ini kita akan membahas tentang hidup yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Paskah itu bukan hanya Tuhan menyelamatkan kita. Paskah bukan hanya Tuhan menghapus dosa kita dan telah bersihkan kita dari segala hukuman itu. Tetapi Paskah juga berbicara mengenai satu hal yang sangat penting, yaitu perubahan hidup yang sangat jelas. Mari kita sama-sama melihat dari 1 Korintus 15, kita akan membaca daripada ayat yang ke-31 sampai 34. 1 Korintus 15 ayat 31 sampai 34, demikian firman Tuhan. Bapak bacakan dari terjemahan baru 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Aku katakan bahwa hal ini benar. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan manusia, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, marilah kita makan dan minum, sebab besok kita mati. Janganlah sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan janganlah berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati kami. Biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kami anugerah, sehingga kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan yang memimpin dan menyertai sepanjang sesi pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, ketika kita berbicara mengenai hidup yang baru, maka kita akan melihat kepada satu hal, yaitu apa bedanya hidup yang baru dengan hidup yang lama. Kalau yang baru itu dikatakan hidup, yang lama berarti dikatakan apa? Apakah itu bukan hidup? Apa artinya hidup lama berubah menjadi hidup yang baru? Nah, ini adalah satu misteri yang Alkitab katakan, bahwa manusia hidup di dalam dua fase ini. Yang pertama adalah hidup yang lama. Dan hidup yang lama ini sering dikatakan masih di dalam kematian. Tetapi yang baru itu adalah hidup yang baru. Inilah yang sungguh-sungguh dikatakan sebagai hidup yang kekal. Hidup yang sungguh-sungguh berkenan di hati Tuhan. Dan sebagainya. Maka anak-anak sekalian, apa yang membedakan antara hidup yang lama dengan hidup yang baru? Apa yang membedakan antara kematian dengan hidup? Apa yang membedakan? Maka ini satu hal yang kita perlu renungkan. Apa ciri-ciri daripada hidup? Apakah kalau kita mengatakan saya hidup, berarti saya punya hidung, punya mata, punya telinga, punya mulut, punya kaki, punya tangan. Nah, kalau saya punya organ-organ itu, maka saya hidup. Kalau saya punya indera yang bisa membuat saya bisa mendengar, membuat saya bisa melihat, membuat saya bisa melakukan semuanya, maka saya hidup. Maka kita melihat, apakah kalau saya punya organ-organ tersebut, berarti saya hidup. Tetapi anak-anak sekalian, tidak juga. Kenapa? Karena pertama, ketika orang yang sudah meninggal dunia, orang yang sudah mati pun, tetap mereka punya organ itu. Mereka punya mata, mereka punya telinga, mereka punya mulut, mereka punya hidung. Tetapi mereka tidak hidup. Kalau kita melihat patung, ada lukisan, ada ukiran patung yang sangat indah, begitu besar patung Daud diukir oleh seorang maestro,
seorang yang begitu ahli di dalam bidangnya, yaitu namanya Michelangelo. Waktu dia mengukir itu patung ini besar sekali. Dia punya tangan yang gagah, dia punya kaki yang kuat, dia punya tatapan mata yang begitu tajam. Dan dia sedang berpose seperti ini. Wah, begitu luar biasa menarik patung ini. Tapi kita bisa bilang bahwa patung ini tidak hidup kan, anak-anak sekalian. Tidak hidup. Maka anak-anak kita lihat ya, punya mata belum tentu hidup. Punya hidung belum tentu hidup. Punya mulut belum tentu hidup. Punya kaki, punya tangan belum tentu hidup. Kalau begitu pertanyaannya, apa yang membedakan antara yang hidup dan yang mati? Apa yang membedakan? Kalau kita mengatakan yang membedakan itu adalah kalau yang hidup itu bergerak. Anak-anak sekalian ya. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau ikan itu hidup, maka dia akan melawan arus, dia akan bergerak, dia akan terus berenang-renang dan sebagainya. Tapi anak-anak sekalian kita bisa lihat juga bahwa ketika ikan itu mati anak-anak sekalian, memang dia terbawa oleh arus. Tapi bukan berarti dia tidak bergerak. Dia juga bergerak. Ikan itu bergerak terbawa oleh arus, tapi dia bergerak. Kalau kita melihat mobil anak-anak sekalian, mobil itu hidup atau tidak? Kita mengatakan mobil itu bisa bergerak, mobil itu bisa mengantar kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain. Mobil itu bisa menggerakkan rodanya berjalan dan bisa melawan arus kemacetan dan sebagainya. Tapi kita mengatakan mobil itu makhluk hidup atau bukan? Bukan. Mobil bukan makhluk hidup. Mobil tidak dikatakan hidup. Ikan yang sudah mati terbawa arus tidak hidup. Maka anak-anak kita melihat yang bergerak belum tentu hidup. Kita lihat ya. Meskipun yang hidup pasti bergerak. Betul. Tapi yang bergerak bukan menjadi tanda utama dari sesuatu yang hidup. Maka anak-anak sekalian, apa ciri-ciri utama kehidupan? Ada orang yang mengatakan bahwa ciri-ciri utama kehidupan dari manusia itu ketika manusia bisa berpikir. Ciri-ciri utama kehidupan daripada manusia ketika manusia bisa mengasihi satu sama lain. Ya memang ketika kita mengatakan manusia bisa berpikir, manusia bisa mengasihi dan sebagainya, kita bisa mengatakan manusia menjalankan salah satu fungsinya di dalam hidup ini. Tapi teman-teman sekalian, apa ciri utama dari kehidupan? Apa? Kita mesti lihat di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7. Anak-anak sekalian, Kejadian 2 ayat yang ke-7. Di situ dikatakan apa? Tuhan Allah menghembuskan nafas. Kepada siapa? Kepada manusia. Maka ketika Tuhan menghembuskan itu, maka mereka hidup. Kenapa mereka bisa hidup? Karena roh Tuhan ada pada mereka. Tuhan memberikan rohnya pada mereka. Sehingga mereka bisa menjadi hidup. Anak-anak sekalian, apa maksudnya? Tuhan memberikan rohnya itu apa maksudnya? Apakah kita sekarang tiup-tiup roh? Roh bisa ditiup atau bagaimana? Bukan. Tapi kita bisa lihat ada beberapa hal di sini. Pertama anak-anak sekalian. Manusia hidup hanya bersumber kepada Tuhan. Sekali lagi anak-anak sekalian. Kenapa kita bisa hidup? Kita tidak pernah bisa tahu kenapa kita bisa hidup. Di dalam ilmu kedokteran kita bisa tahu ada aliran-aliran seperti listrik dari otak yang menyalur ke seluruh tubuh dan sebagainya. Menggerakkan tubuh dan sebagainya. Kita tahu bahwa manusia hidup karena jantung yang berdetak. Kita tahu manusia hidup karena otak yang mengatur seluruh pergerakan. Kita tahu manusia hidup karena ada paru-paru yang mengambil oksigen. Karena ada ginjal yang menyaring daripada darah itu. Kita tahu di dalam dunia kedokteran banyak hal. Tapi anak-anak sekalian, tidak ada yang bisa memberikan kuasa bagi orang yang mati untuk hidup. Gak bisa anak-anak sekalian. Kita tahu hidup itu terjadi karena ini, itu. Tapi sumber daripada hidup itu siapa? Bukan manusia. Manusia dengan teknologi yang begitu luar biasa. Sudah ribuan tahun anak-anak manusia hidup. Sudah lebih dari 2000 tahun. Mungkin 6000 tahun. Mungkin 7000 tahun. Manusia hidup. Tapi sampai saat ini tidak mungkin manusia bisa memberikan kehidupan. Tidak mungkin. Anak-anak sekalian. Maka kita bisa melihat. Alkitab mengatakan manusia hidup kalau sumbernya adalah Allah. Berarti apa? Kita hidup karena anugerah Tuhan.
Bisakah kita berjuang? Mama, papa, aku pengen hidup, maka aku berjuang sendiri. Tidak. Engkau sekarang dapat hidup karena anugerah Tuhan diberikan kepadamu. Bukan karena usaha kita, bukan karena orang tua kita, karena Tuhan yang berikan. Maka anak-anak sekalian, meskipun Allah menciptakan manusia itu dari debu tanah, tubuhnya dibentuk dari debu tanah, tanpa nafas dari Tuhan, mereka tidak hidup. Ini menandakan satu relasi yang sangat erat antara Allah dan manusia. Berarti kalau manusia hidup itu pasti sumbernya Tuhan. Setan bisakah hidupkan manusia? Tidak. Setan tidak bisa memberikan nafas kepada manusia. Tidak. Itu bukan urusannya daripada setan untuk memberikan nafas. Dia tidak bisa memberikan itu. Manusia yang sudah mati bisakah dibangkitkan oleh setan? Tidak. Karena sumber hidup bukan setan. Setan pun memiliki hidup dari Tuhan. Maka kita melihat anak-anak sekalian, Allah sumber dari segala hidup. Berarti kalau saudara, kita masih bisa nafas. Itu terjadi karena kita diberi anugerah sama Tuhan. Yang kedua, anak-anak sekalian, kalau sumber itu berasal dari Tuhan, kalau roh Tuhan diberikan kepada manusia, maka berarti manusia punya karakter seperti Allah. Anak-anak, kita bukan Allah. Jangan berpikir roh Tuhan diberikan kepada kita berarti kita jadi Allah. Tidak, bukan. Kita tetap manusia. Walaupun kita bersatu dengan Kristus, kita memiliki relasi dengan Bapa di surga, kita bukan Allah. Bukan, kita masih manusia. Tetapi kita bisa mengerjakan hal-hal yang menjadi karakter daripada Allah. Karena sumbernya Allah. Anak-anak, kalau kita melihat pohon mangga. Anak-anak waktu lihat pohon mangga, mungkin gak pohon mangga itu berbuah pepaya? Pohon apa ini Pak? Ini pohon mangga. Mangganya manis. Enak sekali. Oh iya, kok bisa di pohon itu ada pepaya? Kan tidak mungkin anak-anak sekalian. Pohon mangga keluarnya mangga. Sumbernya itu mangga menghasilkan mangga. Pohon pepaya, sumbernya pepaya menghasilkan pepaya. Nah anak-anak sekalian, kita ini manusia asalnya dari mana? Dari dunia? Bukan. Kita manusia asalnya dari mana? Dari setan? Bukan. Kita manusia asalnya dari Tuhan. Maka kita akan hidup seperti Tuhan. Kita akan menjalankan hidup seperti yang Dia inginkan. Apa misalkan? Allah kita adalah Allah yang mengasihi, sang sumber kasih. Kita pun hidup mengasihi. Allah kita adalah sang sumber kebenaran, kita pun hidup dalam kebenaran. Allah kita adalah sang sumber keadilan, kita pun hidup menjalankan keadilan. Di mana ada makhluk di dalam dunia ini yang bisa mengerti kasih, kebenaran, keadilan selain daripada manusia yang sumbernya diberikan oleh Allah. Allah sendiri memberikannya karena kita adalah gambar dan rupa Allah. Maka anak-anak sekalian, ini membuat kita beda dari ciptaan yang lain. Beda dari binatang, beda dari tumbuhan. Ketika Allah menciptakan manusia, semuanya sudah diciptakan. Allah katakan sungguh amat baik. Manusia hidup itu baik. Allah menciptakan manusia itu baik. Maka itu anak-anak sekalian, tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia, tetapi Tuhan tidak mau orang ini hidup. Gak mungkin. Tidak ada manusia yang hidup di dalam dunia di luar rencana daripada Tuhan. Tidak mungkin engkau dan saya hidup. Tuhan pasti punya rencana. Tuhan pasti punya kehendak. Dan rencana itu Tuhan berikan untuk apa? Untuk menjalankan kebaikan yang Tuhan sudah rancangkan. Maka itu kita dapat meniru Allah. Di dalam hal apa? Mengasihi. Kita kalau gak belajar mengasihi, kita seperti binatang. Kita kalau tidak belajar kebenaran, kita seperti binatang. Kita tidak belajar keadilan, kita seperti binatang. Itu sebab anak-anak, tanpa Allah, kita bukan manusia. Maka ini unsur yang kedua ya anak-anak sekalian ya. Kita bisa jadi manusia, punya penghormatan, punya penghargaan, punya wibawa, punya martabat sebagai manusia. Kenapa itu terjadi? Karena kita bersumbernya dari Allah.
Allah yang berikan, Allah yang anugerahkan bagi kita kehidupan itu. Yang ketiga anak-anak sekalian, karena dari itu, karena Allah sumbernya kehidupan. Karena Allah memberikan karakter bagi kita untuk hidup. Yang namanya hidup itu adalah menjalankan kasih, kebenaran, keadilan. Menjalankan hidup yang berkenan bagi Tuhan. Berarti yang ketiga adalah manusia hidup harus memuliakan Tuhan. Kita sudah lihat hidup sumbernya dari Allah. Hidup artinya kita menjalankan kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan. Karakter Tuhan itu artinya hidup. Hidup berarti apa? Kita mengerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Anak sekalian, waktu Allah memberikan rohnya, kenapa dia kasih roh itu kepada manusia? Bukan hanya supaya manusia bisa hidup, tetapi supaya manusia bisa mengusahakan bumi. Maka di dalam perikop selanjutnya kita melihat perintah Tuhan, mandat Tuhan, perintah Tuhan kepada manusia. Untuk apa? Memelihara bumi. Memelihara seluruh alam semesta ini. Mengembangkan seluruh alam semesta itu. Dan itu dimulai dari mana? Dari nafas yang Tuhan berikan kepada manusia. Seluruh kebudayaan, seluruh sejarah, seluruh peradaban manusia, seluruh perkembangan teknologi manusia, perkembangan ilmu pengetahuan manusia, segala hal yang terjadi di dalam bumi ini karena manusia, itu terjadi pertama kali, step pertamanya apa? Tuhan hembuskan nafas kepada manusia. Itu step pertamanya. Maka itu anak-anak sekalian, kita waktu hidup bukan cari kesenangan sendiri. Tidak. Saya pengennya apa? Saya maunya apa? Saya mesti gimana? Tidak. Kita waktu hidup, kita cari kemuliaan Tuhan. Kita waktu hidup, kita cari apa yang Tuhan inginkan. Tuhan maunya apa sih? Tuhan mau kita mencuri? Tidak. Tuhan mau kita jadi orang jahat? Tidak. Tuhan mau kita apa? Kita belajar firman Tuhan sungguh-sungguh mendalami Tuhan. Punya relasi dengan Tuhan. Dan itulah yang disebut dengan hidup. Maka anak-anak sekalian, kita hidup dari Tuhan. Kita hidup mengerjakan kehendak Tuhan. Kita hidup untuk kemuliaan Tuhan. 3 hal ini tidak bisa dilepas. Kita tidak mungkin hidup kalau tidak sumbernya dari Tuhan. Kita tidak mungkin hidup kalau tidak kerjakan kehendak Tuhan. Itu bukan hidup namanya. Kita tidak mungkin hidup kalau tujuan kita bukan untuk Tuhan. Hidup itu apa? Ciri utamanya 3 hal ini. Anak-anak sekalian, itulah hidup yang Tuhan berikan bagi kita. Tapi anak-anak sekalian, kalau kita melihat di dalam dunia ini, apakah manusia menjalankan 3 hal ini? Tidak. Banyak manusia mengatakan, saya bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Wah, ini perkataan yang sangat kurang ajar. Dia mengatakan bahwa saya bisa hidup sendiri tanpa Tuhan. Karena saya sudah mengerti ilmu pengetahuan. Saya tidak perlu Tuhan lagi. Ini orang yang sangat kurang ajar kepada Tuhan. Bahwa dia tidak tahu bahwa semua yang terjadi karena Tuhan. Tapi itu banyak. Orang-orang yang sudah mengatakan doktor, saya profesor, saya doktor, saya ilmuwan terbaik, saya orang paling pintar di universitas, saya orang paling hebat di mana-mana. Tapi banyak dari mereka yang mengatakan saya bukan berasal dari Tuhan. Bukan. Saya bukan dapat anugerah dari Tuhan. Bukan. Sumber hidupku bukan Tuhan, tapi uang. Banyak orang yang akhirnya mengejar di dalam hidup mereka apa yang mereka lakukan. Kehendak Tuhan, bukan. Kehendak diri sendiri. Banyak orang yang mengejar di dalam hidupnya kemuliaan Tuhan, bukan. Kemuliaan diri sendiri. Itu sebab anak-anak sekalian kita lihat. Banyak orang gagal lakukan 3 hal ini. Gagal. Dan bagaimana dengan kita anak-anak sekalian? Kita waktu belajar, kita terus cari keinginan kita atau apa? Itu sebab anak-anak sekalian, ketika manusia gagal lakukan 3 hal ini, manusia jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa. Manusia berontak melawan Tuhan. Dan ketika mereka melakukan hal itu, mereka di dalam kematian. Kematian maksudnya apa? Kita masih bisa bergerak, kita masih bisa bernafas, kita bisa melihat, kita masih bisa bekerja dan sebagainya. Tapi jiwa kita, roh kita, itu mati di hadapan Tuhan. Rohani kita mati. Kita tidak terikat dengan, kita tidak berrelasi dengan Tuhan. Dan itu adalah dosa. Dan inilah yang Paulus katakan sebagai kemabukan. Kemabukan.
Anak-anak sekalian, di dalam 1 Korintus 15 ini Paulus mengatakan, sadarlah dari kemabukanmu. Mabuk apa? Bukan mabuk minum alkohol, minum minuman keras, terus sampai putar pusing kepala, pingsan. Mabuk, tidak. Tapi anak-anak sekalian, mabuk kenapa? Karena kita tidak tahu mana yang benar. Dosa memabukkan kita. Anak-anak, kalau orang sudah mabuk, dia tidak mengerti batasan. Orang sudah mabuk, dia tidak mengerti siapa dirinya. Orang sudah mabuk, dia mengerjakan segala sesuatu dikendalikan oleh kemabukan itu. Dikendalikan oleh kemabukan itu. Sehingga dia tidak bisa mengendalikan diri dia sendiri. Itulah mabuk dan itulah dosa. Maka anak-anak sekalian, dosa itu bukan hanya, sorry Tuhan, saya salah sama Tuhan. Sorry Tuhan, saya sudah mencuri. Maaf ya Tuhan ya. Saya sudah berbohong, maaf ya Tuhan. Bukan. Dosa itu adalah suatu hal yang akan mencengkeram engkau. Engkau dibawa, engkau diseret. Engkau akan diikat oleh dosa. Dan dosa akan membentuk kita. Hidup kita untuk apa? Hidup seperti setan. Kita harusnya arahnya kepada Tuhan. Sumbernya kepada Tuhan. Tujuannya kepada Tuhan. Tapi dosa akan seret engkau keluar dari itu. Bukan kepada Tuhan. Dosa akan membuat kita menyingkirkan Allah di dalam hidup kita. Dan itu terjadi ketika kita cenderung mempertahankan diri kita. Terutama dalam kondisi-kondisi yang sulit. Kondisi mudah, kondisi gampang. Kita bisa mengatakan, oh tidak, saya tidak apa-apa. Saya baik-baik dengan kamu, saya begini, saya begitu. Tapi kita lihat, waktu dalam kondisi yang sulit. Waktu orang ada yang jahatin kita. Waktu ada orang yang pukul kita. Waktu ada orang yang bully kita. Waktu ada orang yang marah-marahin kita tidak ada alasannya. Waktu ada orang yang sembarangan pada kita. Apa yang kita lakukan? Dunia mengajarkan apa? Balas dendam. Kamu ya, awas ya kamu ya. Kamu sudah jahatin saya. Awas ya kamu ya. Saya akan balas kamu. Itulah dosa anak-anak sekalian. Pertanyaannya, adakah manusia yang tidak berdosa? Adakah manusia yang bisa mengatakan saya kudus, saya suci, saya tidak berdosa? Ada tidak? Tidak ada anak-anak sekalian. Inilah yang menyedihkan sekali. Dosa terus menggulung kita di dalam kematian. Dosa terus menggulung kita di dalam kemabukan. Dosa terus menggulung kita di dalam kondisi kita tidak mengerti hidup ini seperti apa. Kita masuk dalam kematian itu. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan diri. Semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Anak-anak, maka dari kecil tidak ada manusia yang pernah masuk sekolah mencuri. Ada? Gak ada. Sekolah untuk mencuri. Ayo silakan, siapa yang mau belajar mencuri masuk ke sini ya. Gak ada. Sekolah berbohong. Siapa yang mau berbohong silakan masuk ke sini. Tidak ada. Tidak ada sekolahnya berbohong. Tidak ada sekolahnya mencuri. Tidak ada sekolahnya pukul-pukul teman. Gak ada sekolahnya. Tapi manusia bisa lakukan itu. Dari kecil manusia bisa berbohong. Kamu tadi makan coklat ya? Enggak, saya enggak makan. Siapa yang ngajarin? Orang tuanya yang ngajarin? Tidak. Siapa yang mengajarkan? Itu tanda manusia sudah jatuh dalam dosa. Maka anak-anak sekalian, waktu manusia mengatakan saya bisa hidup kudus, saya bisa hidup baik, saya bisa hidup suci tanpa Tuhan, itu omong kosong. Mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Sebab dari kecil sampai mereka hidup saat itu, berapa banyak dosa. Dan mereka harus menanggung semua itu. Anak-anak sekalian, dosa itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Maka mereka harus menerima kematian. Ini yang namanya keadilan. Keadilan itu apa? Waktu ada pelanggaran terjadi maka ada hukuman. Itu keadilan. Kalau pelanggaran terjadi tidak ada hukuman, tidak ada timbal balik, itu bukan keadilan. Itu bukan keadilan. Kalau kita sedang main bola, kita tendang bola itu, kemudian pecah kaca, perang pecah kaca ruang guru. Maka guru akan menuntut kita, ayo bayar, kamu harus dihukum karena kamu pecahkan kaca ini.
Itu baru keadilan. Tapi anak-anak sekalian, apa hukumannya bagi kita? Apa dampaknya dari dosa-dosa itu bagi kita apa? Anak-anak, bukan saja kita tidak bisa hidup, bukan saja kita dicengkram oleh dosa, bukan hanya kita diperbudak oleh dosa, tapi kita akan masuk dalam kematian yang kekal. Penderitaan yang tidak ada batasnya. Di dalam neraka, Tuhan murka kepada kita. Murka itu akan membakar kita habis. Maka anak sekalian, inilah yang Paulus maksud dengan pergaulan yang buruk. Pergaulan yang buruk itu apa? Bukan saya gaul sama teman yang nakal, bukan. Memang itu pergaulan buruk, betul. Itu pergaulan yang tidak baik, betul. Tapi yang Paulus maksudkan bukan itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Jangan gaul sama orang nakal ya. Paulus tidak bicara itu, tidak sedang bicara itu. Paulus tidak sedang bicara bahwa kita harus gaul sama orang yang baik-baik dan sebagainya. Memang betul anak-anak, kita tidak boleh asal bergaul. Tapi yang Paulus bicarakan bukan itu. Karena Paulus sedang bicara tentang kebangkitan tubuh. Paulus lagi bicara kebangkitan. Maka pergaulan yang buruk itu apa? Pergaulan yang buruk adalah pergaulan atau hidup yang dikuasai oleh dosa. Ini membuat manusia seperti hidup di dalam gua. Anak-anak, kalau manusia hidup dalam gua tidak pernah lihat apapun dan sebagainya. Bapak pernah baca satu artikel, ada manusia yang hidup di dalam hutan sudah mungkin 30-40 tahun hidup di hutan dan dia tidak pernah melihat ada perempuan. Jadi dia tidak tahu manusia di dalam dunia ini ada yang berjenis kelamin perempuan. Dia nggak tahu. Dia cuma taunya bahwa manusia itu hanya laki-laki dan manusia itu hidup di hutan begini. Dia tidak tahu apa-apa. Dan itulah manusia di dalam gua. Dia tidak mengerti apa-apa. Dia tidak tahu arah tujuan hidupnya. Tidak jarang banyak orang-orang yang akhirnya stres luar biasa. Berbeban berat, pusing hidup dan sebagainya. Kenapa? Mereka tidak tahu hidup untuk apa. Mereka tidak tahu hidup kenapa. Dan yang terjadi kepada jemaat di Korintus juga anak-anak sekalian. Mereka tidak percaya Tuhan membangkitkan mereka. Seperti Kristus bangkit. Sehingga akhirnya manusia hidup tanpa harapan. Kecanduan dalam dosa. Hidupnya hanya untuk diri dia sendiri, bukan untuk yang lain. Tapi Paulus katakan apa anak-anak sekalian? Sadarlah kembali. Sadarlah kembali, kamu jangan mabuk. Kamu harus sadar, kamu harus mengerti semuanya ini. Kamu harus sadar dari kemabukan itu. Lepaskan semua halusinasi itu. Jangan mau ikut gaya dunia. Jangan mau ikut gaya setan. Jangan mau ikut hidup yang berdosa. Kau harus keluar dari semua itu. Karena kita tidak diciptakan untuk itu. Kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Kita mau keluar sendiri? Tidak bisa. Tidak ada manusia bisa menyelamatkan dirinya. Tidak bisa. Maka anak-anak sekalian, Paulus mengatakan ini. Solusinya cuma satu. Yaitu apa? Kebangkitan Kristus. Kristus yang bangkit. Kristus mati di atas kayu salib untuk apa? Menebus dosa kita. Keadilan Tuhan diberikan. Dan Kristus menyelamatkan kita. Tapi anak-anak sekalian, Kristus harus bangkit. Kenapa Kristus harus bangkit? Karena jika Kristus tidak bangkit, kita terus dibelenggu keinginan daging. Kalau Kristus tidak bangkit, kita terus dibelenggu oleh dosa. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Kristus sungguh-sungguh bangkit. Kristus bangkit memberikan apa? Hidup yang baru bagi kita. Hidup apa? Dari budak dosa. Dari hati yang inginnya berbuat jahat. Hati yang inginnya kemuliaan dunia. Hati yang inginnya semua pokoknya saya jauh dari Tuhan. Saya pengen hidup tanpa Tuhan. Hati yang seperti itu Tuhan ubah menjadi hati yang taat. Hati yang tunduk. Hati yang mengasihi Tuhan. Hati sebagai anak-anak Allah. Anak-anak sekalian, engkau cinta Tuhan Yesus. Engkau mengenal Allah. Engkau tahu siapa Kristus. Engkau hidup dengan Roh Kudus. Kenapa itu bisa terjadi? Bukan karena kita, tapi karena Kristus berikan hidup yang baru untuk kita. Kalau engkau bukan anak-anak Allah, engkau tidak mungkin diperkenan oleh Allah. Kalau engkau bukan
anak-anak Allah yang diselamatkan oleh Allah, engkau tidak mungkin disertai oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Karena manusia berdosa begitu najis, begitu jauh dari kekudusan Tuhan. Kau tidak mungkin, tapi kita bisa menjadi semua itu karena Kristus bangkit. Maka kebangkitan Kristus menjadikan kita keluarga Allah yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama. Kenapa? Karena melalui kebangkitan Kristus kita berkait juga dengan kebangkitan kita. Anak-anak sekalian, Kristus bangkit tidak sendiri. Alkitab katakan apa? Kristus bangkit dan kita semua dibangkitkan oleh Tuhan. Maka anak-anak sekalian, kita dapat hidup kenapa? Kita kan tadinya mati di dalam dosa. Tapi kenapa kita bisa hidup? Kita bisa kenal Tuhan. Karena Kristus yang sudah bangkit. Merubah hati, merubah pikiran kita untuk Tuhan. Merubah akal budi kita. Dan ini bukan satu hal yang dipaksakan. Tapi kita berespons. Kita bertumbuh kepada Tuhan. Maka anak-anak melalui hal ini kita bisa melakukan dua hal. Apa tandanya hidupku sudah berubah? Pertama anak-anak sekalian, kita menikmati cinta Tuhan. Ini harus. Kalau engkau mengatakan hidupku sudah berubah, Kristus memberikan hidup yang baru bagiku. Apa artinya kita punya hidup yang baru? Apa artinya kita punya hidup yang sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan? Kau akan mencintai Tuhan. Dan ketika engkau mencintai Tuhan, engkau akan mencintai sesamamu. Kita akan menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Itu akan membuat kita mengasihi orang lain. Kita tidak lagi lihat diri kita sendiri. Tidak lagi lihat kepentingan saya. Tidak lagi lihat keselamatan saya. Tidak lagi lihat bagaimana saya bisa mempertahankan diri. Tidak. Karena semua sudah dibereskan oleh Kristus di atas kayu salib. Maka sekarang kita lihat apa? Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Itu sebab dalam Roma 12 ayat yang pertama, anak-anak bisa membacanya. Yaitu apa? Paulus katakan kepada orang jemaat di Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Anak-anak sekalian, gimana kita bisa mempersembahkan tubuh? Itu tidak mungkin terjadi kalau Kristus tidak bangkit bagi kita. Tidak mungkin. Maka Paulus tidak katakan itu di dalam Roma pasal pertama. Enggak. Paulus tidak bilang itu dalam Roma pasal kedua. Tidak. Paulus bilang itu dalam Roma 12. Setelah dia menjelaskan kematian dan kebangkitan Kristus di dalam Roma pasal sebelumnya. Maka itu anak-anak sekalian. Kalau engkau sungguh-sungguh diberikan hidup yang baru. Engkau akan mengasihi temanmu. Engkau akan balas dendam dengan teman? Tidak. Engkau akan menyakiti teman? Tidak. Engkau akan membenci orang tuamu? Tidak. Engkau akan marah-marah kepada orang lain? Tidak. Engkau akan berusaha berjuang mengasihi mereka. Dan itu adalah satu hal yang sangat penting. Dari hidupku bagi diriku sendiri menjadi hidupku bagi Allah. Kita mencintai Tuhan. Kita mencintai sesama. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua anak-anak sekalian. Di dalam Alkitab dikatakan apa? Kalau kita sungguh-sungguh memiliki hidup yang baru, maka kita tidak akan lepas dari firman Tuhan. Sekali lagi, hidup yang baru tidak akan lepas dari kebenaran Tuhan. Tidak akan lepas dari firman Tuhan. Anak-anak, apakah engkau mencintai firman Tuhan? Kau baca Alkitab tidak? Kau sungguh-sungguh ingin mencari kebenaran tidak? Kau sungguh-sungguh ingin mencari siapa Tuhan tidak? Mengenal Tuhan lebih dalam tidak? Ketika kita hidup di dalam hidup yang baru, kita akan belajar untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kita akan belajar untuk itu. Kita akan belajar untuk membedakan mana kehendak Tuhan dan mana bukan kehendak Tuhan. Dan kalau itu bukan kehendak Tuhan, kita tidak akan lakukan. Anak-anak sekalian, kalau kita masih berani berdosa, kita masih berani berbohong, kita masih berani mencuri, kita masih berani untuk membuli teman kita dan sebagainya. Kita masih berani untuk membuat perpecahan. Anak-anak, kita belum punya hidup yang baru. Belum. Sebab di dalam Alkitab dikatakan, hidup yang baru akan menyatukan kita di dalam kebenaran. Kita mau cari kebenaran. Kita mau hidup sesuai dengan kebenaran. Maka kita akan menjauhkan dosa. Kita tidak berkubang di dalam dosa lagi. Kita tidak berputar-putar hidup dalam dosa lagi. Tapi kita akan bertobat hari demi hari. Menyerahkan hidup kita. Tuhan, Engkau mau apa?
pakailah hidupku bagi Tuhan. Anak-anak, Bapak mau tanya, pernahkah kalian berdoa seperti ini? Tuhan, pakailah aku untuk menyebarkan kebenaran-Mu, untuk menghidupi kebenaran-Mu di dalam hidupku. Anak-anak pernah doa itu? Doa ya, dari kecil doa itu, nanti sampai besar engkau akan berdoa seperti itu. Engkau akan dipakai oleh Tuhan. Doa, doa. Karena Tuhan mengatakan kita dibangkitkan. Lalu apa? Diam? Tidak. Lalu apa? Ketika kita dibangkitkan, apa yang kita lakukan? Mengerjakan pekerjaan baik. Di dalam surat yang Paulus tuliskan, Efesus mengatakan demikian. Mengerjakan pekerjaan baik yang Tuhan berikan sebelumnya kepada kita. Yang Tuhan sudah rencanakan sebelumnya bagi kita. Berarti apa anak-anak sekalian? Kalau hidupku sudah baru, kita bukan menjadi anak-anak yang sok jagoan. Setan, mana setan? Sini setan, saya punya anak Allah. Sakit, saya mau tengking sakit. Saya ini anak Allah. Saya ini anak raja. Mana? Saya tidak takut dengan siapapun. Tidak, anak-anak sekalian, tidak. Tapi kalau engkau punya hidup yang baru, engkau akan berjuang mengabarkan Injil. Engkau akan berjuang hidup untuk kemuliaan Tuhan. Dan itulah hidup yang baru. Mau anak-anak sekalian? Mau? Kita belajar hari ini sekali lagi. Ketika Kristus bangkit, bukan berarti kita diam. Karena Tuhan sudah berikan hidup yang baru bagi kita. Maka hidup kita harus memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Hidup di dalam kasih. Jangan benci orang. Tapi engkau harus mengasihi Tuhan. Mengasihi sesamamu. Dan hidup di dalam kebenaran. Jangan hidup dalam dosa. Jangan menuruti ego kita, keinginan kita saja. Tapi cari apa kehendak Tuhan. Dan jalankan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan yang menolong kami, mempertumbuhkan kami. Untuk kami bisa memiliki hidup yang berkenan di hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sudah memberikan hidup yang baru. Dan kiranya Tuhan yang terus memimpin kami untuk menjalankan hari-hari kami dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau dan sungguh ingin mempermuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai sini anak-anak sekalian, selamat Paskah dan Tuhan memberkati kita. Anak-anak bersyukur ya untuk firman Tuhan, Injil yang boleh kita dengarkan hari ini. Biarlah Injil tidak berlalu begitu saja, sudah tahu. Tapi biarlah waktu dengar firman Tuhan sekali lagi justru diingatkan akan betapa besarnya kasih Tuhan, anugerah Tuhan terhadap kita. Kuasa Tuhan yang begitu besar sehingga belenggu dosa tidak terus mengikat kita. Sehingga kuasa maut tidak lagi berkuasa atas hidup kita. Sehingga kita boleh punya pengharapan di dalam Kristus. Kita boleh ada rasa tenang. Karena tahu Allah kita sungguh Allah yang hidup. Allah kita sungguh sudah menebus kita dari tangan maut, dari kuasa dosa. Sehingga kita boleh berkata, sungguh karena penebusku hidup, aku boleh diselamatkan. Aku boleh berkata tidak terhadap dosa. Mari kita sama-sama menutup PA anak hari ini dengan menyanyikan sekali lagi lagu Sungguh Yesus Hidup Penebusku. Kita nyanyikan bait kesatunya saja. Sungguh hiduplah penebusku dan kini pun di dunia. Sungguh hidup kekal bagiku dan kuasa di tangannya. Sungguh-sungguh
memberkati, Tuhan menyertai. Kita ketemu lagi minggu depan di PA Anak berikutnya. Sampai jumpa. Bye.